Welcome back to channel BMAT. Pada kesempatan kali ini Bu Sani akan membahas tentang median modus dan membaca data dari diagram. Silahkan disimak. Jangan lupa klik subscribe ya. Bagian pertama kita akan menganalisis informasi pada diagram. Diagram yang pertama itu ada diagram. Sebelum ke diagram kita ke tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah hasil pengurutan data nilai ujian 20 siswa kelas 9E SMP Ceria dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari deretan angka ini kamu lihat deretannya ini ya, kan ini sangat banyak. Nah, kita akan buat tabelnya supaya kita lebih mudah menemukan banyaknya data dari setiap nilai-nilai itu ya. Dari yang pertama nilai 50. Nilai 50 ada berapa? Oke, ada satu saja ini. Ditulis terusnya 1 ya, ini 1. Kemudian frekuensinya tulis 1. Kemudian untuk nilai ujian 60. Kita lihat mana yang 60 ya. Ada 1, 2, 3. Nah, karena ada 3 kita pakai turus ini untuk mempermudah kita ya menulis. Ada 3, ditulis frekuensinya ini 3 dan seterusnya sampai nilai ujian 100 ya. 100 itu ada ini ada 2. Oke ya, ini untuk tabel distribusi frekuensi. Tetas mentetas. Yang selanjutnya kita akan melihat contoh dari diagram batang. Diagram batang ini menunjukkan hasil perikanan hasil perikanan yang dicapai pada tahun 2003 sampai 2008. Nah, kamu bisa cari informasi apa yang bisa kita ambil dari diagram batang ini. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapakah atau pada tahun berapakah hasil perikanan ikan terendah? Nah, ini berapakah hasil perikanan terendah? Kita lihat mana yang paling rendah. Oh, ini di sini nih. Ada di tahun 2004 sebanyak 2, tapi ingat ini dalam jumlah ribuan ton, ya. Maka hasil terendahnya itu pada tahun 2004 adalah 2000 ton. Nah, ini untuk yang terendah. Sebaliknya, apabila kita disuruh mencari pada tahun berapakah hasil perikanan ikan paling tinggi. Nah, paling tinggi ini ada di tahun 2007. Sebesar berapa? Nah, kita lihat grafiknya, ini ketinggiannya di angka 5 ya. Nah, karena ini sumbunya itu dalam ribuan ton, maka yang tertinggi itu 5.000 ton ya. Itu membaca data dari diagram batang. Selanjutnya kita akan menuju ke diagram garis. Untuk diagram garis, nah contoh di sini adalah diagram garis, yaitu banyaknya bayi lahir pada Puskesmas Desa Sukamakmur. Tahun 2001 ada sekitar 7 bayi yang lahir. 2002 ada 10 bayi yang lahir. 2003 13 bayi yang lahir dan seterusnya. Apabila kamu disuruh memprediksi bagaimanakah kemungkinan banyaknya bayi yang lahir pada tahun 2009, karena ini grafiknya terus meningkat. Nah, kamu bisa menarik kesimpulan nih. Kesimpulannya mungkin di tahun 2009 akan lebih dari 25 bayi yang lahir. Yang ketiga, yang keempat, karena tadi yang pertama tabel distribusi frekuensi, kemudian ada diagram batang, diagram garis, kita ke diagram lingkaran.
Diagram lingkaran ini menunjukkan file yang terdapat dalam flash disk milik Reta berkapasitas 4 GB. Flash disk tersebut diisi dengan beberapa foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya dengan persentase seperti terlihat pada gambar ya. Ada data buku 40%, kemudian foto 20%, musik 20%, lainnya 10%, dan kosong 10%. Kita lihat pertanyaan yang A. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Kita hitung dulu ini yang kosong. Kita cek yang kosong ya. Yang kosong itu 10%, maka 10% dari 4 GB, ini ada 4 GB itu sama dengan 4000 MB. Kita kalikan dengan 4000 ya. Nah, ternyata hasil yang didapat dari ini coret 2, ini coret 2 adalah 400 MB. Maka jelas kurang ya, karena file yang akan ditambah 750, sedangkan yang kosong hanya 400 MB ya, maka tidak cukup ya, tak cukup yang ini. Sekarang yang B. Jika Reta tidak ingin menghapus file foto, data buku ajar, dan data lainnya, maka berapa persen keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Ingat, karena kita mau menambahkan 750, sudah ada 400, kita butuh 350 ya. Maka kita cari 350 MB itu berapa persen ya. 350 dibagi totalnya itu, ini 4000 MB ya. Kalau diminta persen, kita kalikan 100%. Ya, ternyata hasil yang didapat adalah ini coret 2, ini 2, 1, 35 dibagi 4 itu sekitar 8,75%. Berarti dia harus menghapus 8,75% dari file musik ya, supaya data buku ajar yang baru dapat dimasukkan. Nah, kalian bisa berlatih membaca diagram garis pada latihan 9.4 ini ya. Pertanyaannya, TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Kita cek yang paling sedikit ini kan di bawah ya. Nah, ini merek A itu 12, merek E juga 12. Maka TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Paling banyak ini yang paling tinggi, ini di angka 22. Di angka 22 itu merek E ya. Berarti yang paling banyak itu merek E. Sedangkan yang paling sedikit itu ada 2 ya. Merek maaf, ini bukan merek E ya, ini merek D. Maaf, ini kok aku merek E sih ya, maaf, ini D ya. Sedangkan yang paling sedikit itu yang E dan yang A. Yang B, berapa total TV yang terjual berdasarkan diagram di atas? Kita lihat merek A itu terjual sebanyak 12 ya. Yang B itu terjual sebanyak 20. Yang C itu terjual sebanyak 16. Yang D itu 22. Yang E 12. Yang F 15, 16, 17, 18. Sedangkan yang G itu 14. Nah, total tinggal kita jumlah semua ini ya. Ya, diperoleh totalnya adalah 145
total TV yang terjual pada toko tersebut. Selanjutnya mean itu sama dengan rata-rata, yang berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, untuk mencari mean, untuk lebih jelasnya kita lihat latihan berikut ya. Nah, ini ada di paket ya. Kamu buka ini latihan 9.2. Yang nomor 1, tentukan rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata yang A, kita cari jumlah data ya. Jumlah data adalah kita jumlah semua 11 ditambah 12 ya. Kemudian tambah 12 lagi. Tambah 12 lagi, 12-nya ada 3. 12-nya ada 4. Kemudian ditambah 13 dan 14. Nah, kemudian dibagi banyaknya data itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya, ternyata kita total hasilnya ada 86. 86 kita bagi dengan 7 ya. Ternyata hasilnya itu ada 12. Nah, karena 12 kali 7 itu kan 84 ya, sisanya 2/7. Bisa ya. Nanti yang B sama yang C ini kamu coba ini. Nah, caranya sama seperti yang A. Pokoknya mencari rata-rata. Nah, ini rata-rata simbolnya X bar gini ya. X bar itu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, bagaimana kalau ternyata rata-ratanya itu nggak cuma satu, itu rata-rata gabungan. Nah, kita cari N1 itu banyaknya data dari kelompok pertama kali rata-rata 1, rata-rata awal ya, tambah N2 itu adalah banyaknya data kelompok kedua, dikali rata-rata yang kedua. Ingat X bar itu tadi simbolnya rata-rata, dibagi total seluruh itu maksudnya N1 ditambah N2 ya. Ini rata-rata gabungan. Untuk lebih jelasnya kita lihat selanjutnya. Nah, ini untuk mencari rata-rata gabungan. Berikut adalah nilai ujian matematika dengan tiap-tiap nilai ada jumlahnya sendiri, yaitu 50-nya 1, 60-nya 3, 70-nya 4, sampai 100-nya ada 2. Nah, bagaimana untuk menghitung mean yang datanya banyak seperti ini? Kita gabung. Nah, gabungnya seperti ini. Oke, kita cari masing-masing nilai dikalikan dengan frekuensinya. 50 kita kalikan 1, hasilnya 50. 60 kalikan 3, hasilnya 180. 70 kalikan 4, hasilnya 280. 80 kalikan 6, 480. 90 kalikan 4, 360. 100 kalikan 2, 200. Kita total semua. Nah, ternyata jumlahnya ada 1550. Nah, nanti total ini kita bagi dengan ini, total frekuensi ya. N1 sampai N berapa nih? N6 ya. Jadi kan tadi N1 dikali dengan rata-rata 1 gitu ya. N2 rata-rata 2, N3 rata-rata 3, N4 rata-rata 4, N5 rata-rata 5, N6 rata-rata 6, kemudian dibagi N seluruh itu N1 sampai N6 kita jumlah ya. Itu totalnya ada 1, 3, 4, 4, 4, jadi 14 sama 6, 20 ya. Ternyata totalnya itu 20 ya. 5 bagi 2 itu 77,5. Oke, yang terakhir itu adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, nanti dari kelompok data itu kamu cari mana yang frekuensinya paling tinggi. Di slide. Nah, masih pakai data yang tadi ya. Untuk nilai ujian kelas 9E itu ada 20 siswa dengan
yang nilainya 50, ada 1, 60, ada 3, 70, ada 4, 80, ada 6, 90, ada 4, 100, ada 2. Maka yang paling banyak muncul ini jelas yang 80 nih. 80-nya itu muncul sebanyak 6 kali. Nah, ini ya. Maka modus dari data tersebut ya, ketika pertanyaannya berapakah modus dari data itu, ya 80, karena 80 itu paling sering muncul. Bisa dipahami ya?